Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru kali ini bersama dengan jemaat Rantepau hadir beribadah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Penekanan warta adalah sebagai berikut. Kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan Selasa 12 Juli 2022 dan Kamis 14 Juli 2022. Pertama, kita akan menggunakan nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Yang berikut ralat untuk ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 5B di dalam warta jemaat atas nama keluarga Benyamin Rura, strep keluarga Wemi Luhat Maya, untuk sementara ditunda dan digantikan oleh keluarga Yuspan Minggu _ Tanta Lena. Juga pada kelompok pelayanan 7 ibadah rumah tangga di keluarga Bapak JB Rantebungin digabung dengan ibadah PWGT. Yang berikut informasi keuangan khusus poin 7, persembahan ibadah live streaming itu saldo sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp2.295.000. Yang berikut kegiatan lansia supaya orang tua kita lansia diperhatikan, itu akan dilaksanakan Senin 11 Juli 2022 pukul 9 sampai 10 WITA dengan pelayan Saudari Lian Membalik Betoni STH. Yang berikutnya, persiapan bersama supaya bagi Bapak Ibu penatua diaken yang mengambil bahagian supaya diperhatikan untuk hadir persiapan hari Senin 11 Juli 2022 pukul 16 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Tiranda STH. Yang berikut berita PWGT supaya diperhatikan yang menjadi pelayan dan konsumsi. Nanti dilihat secara jelas di warta. Berita persekutuan kaum Bapak juga akan dilaksanakan tanggal 15 Juli 2022 pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7. Pelayan Pendeta Senyanti Pada dan liturgis Penatua Rahmat Gusti Tibian. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Pala atau orang tua dari Ibu Ala Rerung Alo atau mertua dari Bapak Bunga Perinding, anggota jemaat Rantepau kelompok pelayanan 7 pada hari Rabu 6 Juli 2022 di Tandung Lakbo. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tandung Lakbo. Majelis gereja dan warga jemaat gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang berikut pelayanan sakramen dilaksanakan pada hari Minggu
sepanjang hari ini di setiap jam pelayanan. Artinya perjamuan kudus. Yang berikut, pelayanan peneguhan sidi kepada anak kekasih Grace Kusuma Wardani, anak dari Bapak Jonas Furman dan Ibu Ima Mangiri, yang telah mengikuti pelajaran katekisasi di Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 11 WITA. Yang terakhir yaitu berita dari Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao, diharapkan kepada seluruh bendahara yang ada untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena akan dilaksanakan pemeriksaan atau verifikasi mulai Senin 11 Juli 2022 pukul 9 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022. Informasi lainnya dapat dibaca secara lengkap di warta. Demikian warta penekanan warta jemaat. Kepada kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita bersekutu untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah bagi namanya, sebab kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga patutlah kita menaikkan sorak-sorai di hadapannya. Kita percaya bahwa saat ini kita ada berkumpul bersama-sama dalam rumahnya yang kudus, karena pertolongan Tuhan yang sungguh nyata bagi kita. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hidup dalam kebenaran Tuhan sebagai ungkapan syukur untuk setiap karya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan
pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Selamat hari Minggu sidang jemaat, selamat berjumpa dengan Tuhan di hari yang mulia ini. Pertolongan untuk kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus untuk kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silahkan duduk. Di hadapan Tuhan ada baiknya saudara-saudara kita memperoleh kesempatan merenungkan. Boleh kita mendeteksi di dalam diri kita pengakuan dosa apa yang kita akui, karena kadangkala pengakuan dosa ini berlalu begitu saja dan kita tidak tahu apa yang kita akui di hadapan Tuhan. Silakan berenung sebentar untuk merenungkan apa yang kita mau akui itu. Masing-masing kita punya jalan hidup. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan di dalam tutur kata kami. Silakan pikirkan mungkin kepada orang tua, anak atau saudara atau tetangga. Dalam pikiran dan terlebih dalam perbuatan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, mementingkan keinginan hati kami dan mengabaikan suara Tuhan hingga terjerumus dalam dosa. Di hadapan-Mu saat ini, dengan sungguh-sungguh kami memohon pengampunan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara
firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bila kita bersungguh-sungguh selesai dengan pengampunan ini, berhaklah kita dan berbahagialah kita menerima anugerah untuk menjalani kehidupan lebih lanjut dengan petunjuk hidup baru. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Amin. Mari kita bermazmur dari pasal 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Namun seperti manusia kamu akan mati. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Amin. Mazmur 25 ayat 2. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu. Kita mempersiapkan hati kita menjadi tanah subur. Ketika firman dibacakan dan diberitakan, biarkan ia tumbuh dan berbuah. Kita berdoa. Tuhan, di hadirat-Mu kami sujud menyembah dan memuliakan Engkau. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau juga yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Dan Engkau juga yang memberikan kepada kami petunjuk untuk boleh berjalan dalam hidup
yang penuh kebenaran yang semestinya kami lalui. Kami sadari keterbatasan kami, kelemahan kami baik hamba-hambamu yang akan membacakannya dan memberitakannya, pun juga tidak mudah untuk mendengar dengan baik. Tolonglah kami semua dalam Roh-Mu yang kudus, supaya dalam peran kami semua Engkau memberkati kami, boleh memperoleh anugerah dan berkat bagi kehidupan kami yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-hambamu dan umat-Mu telah siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17. Firman Tuhan. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memanfaatkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan ditandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, kenyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Ini bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arak hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafros, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita menyambut Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Kure sumanga puang. Menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tema yang sangat sederhana ya. Menjalani hidup sebagaimana mestinya. Mungkin sudah banyak di antara kita mau mengatakan menjalani hidup apa adanya. Mungkin berbeda. Ya, saudara-saudaraku sidang jemaat yang kekasih, kita semua menjalani hidup sesuai dengan umur kita. Mungkin kita yang tua-tua seperti saya mungkin sudah bisa mengatakan barangkali ibarat sekolah, saya sudah lulus hidup karena sudah lama. Mungkin juga ada yang lebih lama dari saya, 67 tahun, ada yang 50. Mungkin kita sudah katakan tidak ada soal lagi dengan hidup ini. Hidup ini kan sudah kita jalani, sudah lama. Ibarat sekolah, kalau SD kan baru mulai, apalagi TK. Barangkali kita semua sudah di perguruan tinggi kalau sekolah ya. Tapi memang hidup bisa merupakan sekolah. Sekolah untuk belajar tentang makna-makna kehidupan ini. Karena itu tema renungan kita kali ini sebenarnya harus menantang kita. Ya, kita sudah jalani hidup ini, tapi apakah persoalan selesai dengan yang semestinya itu? Ini yang menjadi renungan kita. Apakah memang kita sudah menjalani 67 tahun, 50 tahun, 80 tahun hidup ini dengan semestinya? Pertanyaan penting lagi. Yang mana ya yang kita mau katakan dengan hidup dengan semestinya? Bisa jadi kita tidak pernah berpikir lagi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pernah berpikir lagi untuk mengelola dan mempertanyakan secara kritis apakah hidup saya sudah benar, atau kita mengatakan oke lah kita jalani saja hidup ini, umpama mau tani rampung, umpama mau tani lendu, terjadilah demikian, hidup begitulah. Bisa saja itu menjadi pemikiran, pandangan orang-orang tertentu. Persoalan yang menjadi pertanyaan kita, apakah seperti yang dikehendaki oleh pemilik hidup ini? Karena kita bukan pemilik hidup. Hidup ini diberikan kepada kita, ada yang 70 tahun, ada 50, ada juga yang masih muda.
Entah bagaimana kita tidak tahu persoalan-persoalan kapan hidup itu berapa lama. Tapi pertanyaannya, apakah memang hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu memang sudah seperti pemilik kehidupan dan pemberi kehidupan? Banyak kali secara Kristen kita mengatakan yang penting rajin ke gereja. Jangan alpa kalau ada kumpulan rumah tangga. Persembahan bulanan, ya lancar-lancar saja. Kayaknya hidup ini aman. Amanlah semua. Boleh jadi ada pemikiran seperti itu. Boleh jadi. Kita menganggap itulah jalan hidup yang semestinya. Hidup ini kalau memang bisa sederhana, jangan dipersulit. Itu kadang-kala kita bilang begitu. Jangan dipersulitlah kalau memang bisa sederhana. Tapi memang pertanyaannya ialah pertanggungan jawab kehidupan ini bagaimana? Di situ yang harus kita lihat. Apakah bisa kita sederhanakan? Tuhan memberi hidup dan kita mau sederhanakan bagaimana untuk menjadi sebuah pertanggungan jawab. 67 tahun pendeta Todingallo, apa yang telah engkau buat? Jalan hidupmu sudah bagaimana? Apa memang sudah semestinya begitu yang telah engkau jalani? Karena Tuhan pemberi hidup dan pemilik tali sifat, yaitu tali pengukur apakah sesuatu itu sudah lurus. Kalau tembok sering dipakai itu untuk mengatur apakah itu sudah lurus betul dengan pemberat di bawah sehingga lurus. Begitu juga Tuhan akan mengukur kehidupan ini apakah sudah lurus sesuai dengan kehendak pemberi kehidupan itu. Disitulah jawaban semestinya hidup ini kita lakukan, kita berlakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada baiknya dalam perenungan seperti ini, ya, kita kembali kepada pemilik kehidupan. Disitulah. Dan memang ada seorang gembala yang baik. Ahli teologi mengatakan begini. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dapat mengenal diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, pasti kita tidak mengenal diri kita dan hidup kita secara benar. Dan semakin kita mendalami firman Allah, semakin kita dapat mengelola hidup ini sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak mengenal firman Allah, saya kira hidup kita akan amburadul. Jadi karena itu memang sekali lagi tema ini menantang kita untuk kembali kepada basic yang paling utama. Bertanya kepada Tuhan. Coba kita bertanya kepada Tuhan masing-masing. Tuhan, apakah panggilanku dengan hidup yang Engkau karuniakan? Saya Tuhan masih akan berikan 10 tahun, 5 tahun. Bagaimana saya harus menjalani hidup ini semestinya? Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan? Ya, saudara-saudara, kita merenungkan ini dalam terang, ya memang semestinya bagusnya itu agak bergeser ke perempuan Samaria ya. Perenungan ini karena dia lebih cocok di situ, tapi kita punya tema ini diangkat dari kitab Nabi Amos. Kita akan merenungkan itu dari kitab Nabi Amos. Bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam kitab Nabi Amos? Bagaimana kita mengenal firman-Nya dan jalan yang Dia kehendaki? Amos dikatakan tadi peternak dan mengumpulkan buah-buah di hutan. Tapi itu kan ya itulah jalan hidup ya. Tapi di tengah ia menggeluti itu, dia dipanggil Tuhan. Pergilah dan ketahuilah, tegurlah Yerobeam, bangsa ini bila aku memakai tali pengukur
Dan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak akan memakai lagi. Karena apa? Karena sudah terlalu amburadul. Mereka membangun kehidupan beribadah, tetapi yang mereka hancurkan adalah misalnya pusat penyembahan Ishak. Mereka meninggalkan Yerusalem, jadi ada sebuah benih kebencian, benih perpecahan, dan ibadah mereka ibadah yang tidak tulus. Itu yang kita dapat lihat dari Nabi Amos. Cara hidup bangsa Israel telah jauh dari Tuhan. Tidak ada gunanya lagi katanya Tuhan mau pakai tali tarik itu. Karena memang sudah tidak ada gunanya, sudah amburadul. Mau diukur apa yang bisa diukur itu kalau hanya miring-miring dikit. Tapi ini udah belok ke sana kemari. Dan Tuhan mengatakan melalui Nabi Amos, aku akan menghukum Yerobeam dan anak-anakmu. Coba bayangkan. Saya pikir juga ini ya artinya hati saya kalau sekarang ini saya yang mau memberitakan seperti istrimu akan menjadi wanita sundal, anak-anakmu akan mati, engkau akan mati, akan mengalami penderitaan. Luar biasa. Karena apa? Karena dia disuruh Tuhan melihat betapa luar biasanya pemberontakan umat dari hidup yang semestinya. Tidak mampu lagi Tuhan mau mengukur dan tidak ada gunanya diukur lagi. Hidup bangsa Israel telah jauh. Begitu rugi Tuhan mau memakai tali sifat. Karena itu pemberitaan yang paling penting di sini adalah renungkan hidupmu, dan memang kepada mereka sebenarnya ada kesempatan. Bertobatlah dan bertobatlah. Kembalilah kepada penciptamu, kembalilah mengingat ini hidup diberikan kepadamu, bukan milikmu. Jadi jangan menggunakan hidup ini menurut pikiran, menurut kehendak kita. Pakailah seperti apa yang dikehendaki oleh pemberi hidup, pemilik hidup. Dan kita bersyukur dia bukan hanya memberi, dan dia juga memberikan firman-Nya, dia juga mengorbankan anaknya untuk memperlihatkan kasih yang sejati, kasih yang agung. Yesus bukan saja mengetahui tentang kehendak Allah dan apa yang, tetapi dia melaksanakannya, membuktikannya dengan kehidupannya. Dia tahu panggilannya. Yesus tidak hanya datang, tetapi dia tahu bahwa inilah maksud Bapaknya. Dan dia menyelesaikan perjalanan hidupnya sebagaimana mestinya. Saya sering bertanya, apakah saya juga berada pada jalur itu? Menjadi pergumulan, apakah jalan hidup saya ini memang sudah jalan hidup sebagaimana mestinya? Itulah yang pertama. Yang kedua, rasa nyaman yang palsu. Ini juga yang dilihat oleh Amos. Yerobeam dan bangsa Israel utara ya, jadi berbeda. Waktu itu sudah terjadi perpecahan Yehuda di bagian selatan. Yerobeam dan Israel di utara itu memang dikatakan sedang sibuk membangun hidup beribadah, tetapi sayang sekali sangat bertentangan. Menjadi pusat-pusat penyembahan Baal, tidak mau lagi ke Yerusalem sebagai kota yang dari dulu ditetapkan oleh Tuhan dan melalui persekutuan umat sebagai pusat pertemuan Allah dan umatnya. Bahkan sampai sekarang kita masih rindu ke Yerusalem, nyanyian yang kita senangi itu. Mereka melakukan ibadah-ibadah tanpa buah apa-apa, tanpa ketaatan, tanpa kesetiaan, sehingga memang harus dihukum oleh Allah. Dimaksudkan Allah supaya dapat menjadi pelajaran bagi semua umat manusia dan juga bagi kita sekarang. Tuhan tidak berkenan bagi kehidupan yang berpura-pura nyaman dengan rasa kerohanian, kekristenan yang baik, tetapi sebenarnya tidak berbuah di dalam menegakkan keadilan,
mempertahankan kebenaran. Amos sampai dibuang, diusir oleh karena dia memberitakan kebenaran. Karena memang juga dia melawan penguasa. Ya, tidak ada keinginan untuk mendorong kita untuk dengan cara Amos seperti ini, tapi apa yang dilakukan Tuhan itu adalah sesuatu penegasan bagi kita untuk tetap memilih kebenaran. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan yang sangat bagus. Kebenaran itu harus terus dikatakan, diberitakan oleh gereja dan orang percaya. Coba bayangkan ketak itu kebenaran di Pokada, malilimang itu gelaplah apa yang dilihat oleh semua manusia, sehingga bisa jadi kejahatan sudah orang anggap kebenaran. Kalau ada anak kita tidak mampu menegurnya dan tidak mampu menunjukkan jalan kebenaran, maka jalan yang dia pilih yang mungkin jalan yang sudah salah, dia akan menjadi jalan yang benar karena tidak ada orang yang memberitahukan mana kebenaran Allah. Apapun risikonya, Amos menanggung itu. Dia tidak ingin ada sebuah kehidupan kerohanian yang berpura-pura, yang tidak melahirkan dan tidak membuat pertumbuhan-pertumbuhan menjadi lebih dewasa, lebih menyerupai Kristus. Inilah hidup berpura-pura. Saya berharap memang kita tidak berada pada jalur seperti itu. Begitu baik, begitu setia datang bergereja, tetapi kita akan menjadi orang yang membuahkan kebaikan Allah itu, kasih Allah itu, dengan menegakkan keadilan, kebenaran di dalam rumah kita, di tetangga kita, di kantor kita yang bekerja. Kalau seperti kami di ladang, sahabat bertani mau aku, kalau Pak sahabatku pendeta Kristian semakin melanjutkan tugas pelayanan, saya menjadi petani. Bagaimana saya harus mewujudkan hidup yang semestinya sebagai petani? Petani kalau sering saya merasa bersalah atau mempersalahkan orang kalau membersihkan sawahnya, kok tiap kali dia potong rumput, tapi enggak potong rumput pakai PCC, nyebrang 2 cm, 3 cm, yang 10 tahun atau 30 cm bisa ambil orang punya sawah. Nah, saya enggak berada kalau saya berada pada tempat itu, saya berarti bukan orang yang hidup sebagaimana mestinya. Hal yang ketiga yang menjadi pesan, dan ini sudah masuk ke perjanjian baru, hukum yang utama. Ya, saya mempunyai keyakinan kalau saya menghadap Tuhan, hal yang paling utama dia tanyakan bukan berapa banyak persembahan pendeta atau dingalo, berapa banyak. Saya tahu banyak juga orang yang saya berkati di Jakarta atau di mana saja. Berapa orang yang kau kunjungi? Tapi Tuhan akan bertanya, seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan Allahmu, dan seberapa bersungguh-sungguh engkau mengasihi sesamamu manusia. Saya mempunyai keyakinan itu pertanyaan yang paling utama, yang harus saya pertanggungjawabkan dari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karena itu ketika seorang ahli Farisi bertanya kepada Yesus, apakah yang aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan? Dia katakan, apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Ya, kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap dengan setulus hati. Dan memang itu yang benar tadi, seperti yang kita katakan, semakin kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin kita akan memiliki keintiman hidup mengasihi Tuhan. Dan di situ pun juga kita akan dapat mengenal diri kita. Semakin kita mendalami firman Allah, dekat dengan firman Allah, semakin kita akan mengenal inilah jalan yang tepat yang harus aku tempuh Tuhan. Inilah yang semestinya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat ini memang Tuhan Yesus tahu dia
dia sebenarnya bertanya untuk mencoba, tapi Tuhan Yesus mau memberitakan kebenaran. Ia tetap memberitakan kebenaran sekalipun orang yang anak muda membuli dia, mencobai dia, tapi dia terus menegakkan kebenaran. Apa yang kau baca dari firman Allah? Karena itu saudara-saudaraku, ketika kita bertanya kembali, apa yang semestinya aku lakukan? Bagaimana aku harus hidup semestinya? Kita harus terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Dalami firman Tuhan setiap saat. Memang mungkin benar, setiap kita pergi ke kantor atau melakukan tugas, apa yang harus saya persiapkan sebagai petani, PCC atau parang atau apa, yang ke kantor apa yang harus saya persiapkan. Tapi pertanyaan kita, apakah kita sudah bersekutu dengan, karena pertanyaannya sepanjang hari itu, sepanjang hidup kita, sepanjang napas kita, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Hiduplah dengan firman Tuhan. Berbuahlah dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan adalah kebenaran, tapi kebenaran tidak pernah akan menjadi kebenaran yang berarti bila tidak terwujud dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam cara berpikir kita, dalam kita mengelola hari-hari kehidupan kita. Kita nikmati itu, kita nikmati firman Tuhan, kita nikmati persekutuan dengan Yesus dalam perjamuan kudus untuk memantapkan kita mengelola hidup ini menjadi hidup yang semestinya. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, kita masing-masing berada dalam perenungan bagaimana hidup semestinya menurut Tuhan. Kita mengalami keindahan hidup dalam doa, menyapa Dia sebagai Bapa kita seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri menjawab pertanyaan Tuhan bagaimana menyelenggarakan hidup ini semestinya. Dan pengakuan ini adalah pengakuan hidup kita, pengakuan yang membawa hidup kita seluruhnya ke dalam kata-kata yang kita ucapkan. Kita bersama-sama mengucapkan, menghayati pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita melawan darah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
kombongan sallo na kalau penaan na puang umpo pariaki unala katana lan pengkaranganna unolai pamenganna laku kita. Karena itu berkatalah, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Kita nyanyikan berulang sampai pundi selesai diedarkan. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga engkau malu di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau-bau di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
tapi memang jauh lebih dalam kita menikmatinya dan menghayatinya apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan mau kerjakan bagi kita di balik roti dan anggur dan di balik persekutuan kita dengan Dia. Karena itu dengarkanlah makna perjamuan kudus, arti roti dan anggur. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Dalam penghayatan seperti tuntunan formulir ini, mari kita berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran, ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami melakukannya. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidup. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara hamba Tuhan menuju meja perjamuan kudus untuk mempersiapkan segala perkara perjamuan kudus ini, kita menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Yesus, semua
Tuhan Yesus bersabda, ini buku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, karena roti ini adalah lambang daripada pengampunan dosa. Amin. Anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru, sebagai materai dari pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian. Yohanes 6 ayat 35 sampai 37. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Amin. Mari kita masing-masing berdoa. Kita mengangkat pujian, "Kuberikan bagimu tubuhku dan darahku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pengalaman akan kebaikan-kebaikan Tuhan tidak pernah terputus. Dari hari ke hari kami terus menimba begitu indah kebaikan kesetiaan Tuhan yang kami alami. Dalam ibadah hari Minggu ini, melalui firman yang kelihatan dan firman yang telah diperdengarkan, kami memperoleh lagi hikmat untuk boleh menata kehidupan ini sebagaimana mestinya dengan kehendak Tuhan. Tapi juga kami sangat menyadari begitu terbatas kami untuk melakukan itu Tuhan. Mungkin terlalu gampang kami imani dan aminkan. Karena itu tolonglah kami untuk dikuatkan dan dikuduskan Tuhan, untuk terus mengenal Tuhan semakin dalam, semakin mencintai sabdamu dan kehendak-Mu, dan kami diperkenankan untuk hidup sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami Tuhan. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dalam warta jemaat ada 24 orang, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Mungkin juga masih ada yang tidak kami ketahui. Untuk mereka semua kami berdoa, sayangi mereka Tuhan. Pertama-tama kuatkan iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Apapun pengalaman dan penyakit yang dideritanya, Tuhan bersama-samanya. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa, suruh turut dengan perkenan-Mu, berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mungkin ada yang datang bergereja bersama kami. Mungkin yang ada yang sudah tidak mampu datang. Engkau mempunyai kemampuan Tuhan untuk tetap bercakap-cakap dengannya dalam keterbatasan-keterbatasan yang sudah mereka alami. Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, menolong, memberkati, mengasihi, menguatkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada 58 orang. Biarlah oleh kasih karunia Tuhan, hari-hari hidup mereka semakin bermakna bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama, dan teristimewa bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Berkati mereka memasuki tahun-tahun baru kehidupan karunia Tuhan. Berkati juga pelayanan jemaat dalam minggu depan, pekerjaan-pekerjaan jemaat,
anak-anak dalam pendidikan, biarlah oleh pertolongan Tuhan, perjalanan kami dalam minggu depan, pengharapan-pengharapan kami, Tuhan berkenan memberkati dan menolong kami. Kami berdoa juga untuk pelayanan perjamuan kudus selanjutnya hari ini, biarlah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk peneguhan siri pada hari Minggu 17, kiranya saudara kami Grace Kusuma Wardani boleh berdiri tegak di dalam iman, mempertahankan kebenaran bahwa Kristus adalah juru selamat. Kami mendoakan juga keluarga Ibu Ala Parungallo, mertua dari Bapak Bunga Parinding yang telah meninggal dunia. Tuhan menolong seluruh keluarga, kuatkan mereka, beri hikmat dan kebijaksanaan juga dalam kerangka memikirkan pemakaman, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dimakamkan sebagaimana mestinya. Keluarga beroleh penguatan dari Tuhan, dan Tuhan berkenan atas segala perkara yang mereka lakukan. Kami doakan pemerintah kami, TNI Polri, para medis, dan seluruh yang sungguh-sungguh dengan hati yang bersih berkenan mau membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati mereka semua. Saudara-saudara kami yang tidak sepakat dengan itu, Tuhan kasihi juga. Biarlah mereka beroleh hikmat yang baik untuk tetap membangun kedamaian, keadilan, dan kebersamaan di dalam negara Republik Indonesia ini. Tuhan yang Maha Kasih dalam surga, sempurnakanlah doa kami, berkatilah kami sekalian melanjutkan kehidupan ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Sidang jemaat, mari kita sambut pengutusan dan berkat dengan berdiri dan menyanyikan Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, raih daku, dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur atas kebaikannya dalam kehidupanmu, sebab Dia yang telah memilih menguduskan kita di dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya untuk kekuatan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita nyanyikan nyanyian syukur, kita bersyukur kepada Allah Tritunggal yang berkenan memakai hamba-Nya
Pendeta Simon Todingalloh yang melayani kita dengan firman Tuhan yang kedengaran dan yang kelihatan. Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan di dalam seluruh keberadaan hidup. Aku Tuhan semesta, jeritanmu kudengar.